bisa lebih apa ya, lebih sopan dan wajar gitu. Karena menurut kami kan Yesus itu Tuhan gitu loh. Jadi kalau kalau diomongin seperti itu tentu kita ya juga kurang terima gitu. Nah itu aja sih. Jadi saya punya pertanyaan ini. Apakah omongan-omongan seperti mencela agama lain itu tidak masuk pasal penistaan agama ya? Soalnya saya ini kan juga seorang pengacara baru ya, dan saya rencana lagi mendalami nih kasus penistaan agama. Kok sepertinya begitu bebasnya ya masyarakat kita berbicara di media sosial gitu ya. Nah ini kira-kira peran pemerintah ini dalam hal ini mungkin Kementerian Agama barangkali sensorshipnya seperti apa juga termasuk media sosial. Itu aja yang saya tanyakan. Mungkin Bang Zuma kok begitu beraninya ngomong seperti itu gitu. Apa nggak takut nanti masuk kantor polisi gitu ya dan di penjara. Makasih banyak. Udah itu aja. Oke, baik, saya jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau di Islam itu sebenarnya dilarang memaki sembahan, dilarang kemudian menghujat, menista, menghina, itu dilarang. Tapi ada satu hal yang kemudian meskipun Al-Quran mengajarkan umat Islam sebagai panduan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah manusia kepada manusia dengan cara hikmah, dengan cara yang baik. Jadi hikmah itu artinya kasih sayang ya. Tetapi di ayat lain dikatakan illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang yang zalim yang ada di antara mereka. Jadi kalau di antara orang yang zalim, ya kami harus keras. Kita belum pernah menemukan ada seorang muslim kemudian berdebat atau monolog, menghujat dan menista agama Kristen, nggak ada. Sejauh saya berdebat, tugas saya sebagai seorang muslim itu membela Yesus. Saya tidak pernah menghina, menistakan Yesus. Justru, mohon maaf nih, justru Bible dan orang-orang Kristen inilah yang kemudian menista Yesus itu. Berat ya, penghinaan dan penistaan Kristen itu terhadap Yesus. Kalau umat Islam itu tidak. Umat Islam itu justru menolong untuk meluruskan ajaran Yesus yang kemudian dibengkokkan oleh orang Kristen. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita berdialog, umat Islam itu khususnya saya ya, saya selalu menyajikan data. Ketika saya mengatakan kalau level dialog itu sudah susah untuk kita arahkan, biasanya saya mengatakan bahwasanya Anda harus sadar bahwa yang Anda sembah itu adalah mantan mayat. Itu bukan menghina, itu bukan menghujat, karena dalilnya ada. Seperti misalnya dalam Roma 10 nomor 9, 14:9. Ya, 14:10. Di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya Roma 14:10 ya, Roma 14:9, bahwasanya untuk itulah Yesus menjadi mayat untuk kemudian dibangkitkan hidup kembali agar menjadi Tuhan untuk kita. Nah, berarti dia harus jadi mayat dulu baru jadi Tuhan. Atau sekali waktu level diskusi suasana di forum diskusi itu lagi memanas, ya saya katakan saja bahwa Anda begitu menghina Allah, menghina Tuhan saya, paling tidak Tuhan saya itu tidak pernah netek, sementara yang Anda sembah netek. Itu bukan menghina, itu fakta yang dipaparkan. Jadi secara fakta di lapangan, sebagai orang hukum ya, saudara harus memahami bahwa ketika saya menjelaskan bahwa kotoran manusia itu busuk, itu saya tidak sedang menghina. Itu saya sedang memaparkan fakta yang sesungguhnya. Jangan kamu mengatakan tai itu busuk. Oh, nggak bisa. Kotoran manusia itu busuk. Meskipun mereka malamnya menelan buah durian dengan biji, dengan kulitnya sekalipun tetap aja bau. Karena dia harus melalui proses mesin pencernaan yang memang tugasnya adalah membakar semua apa yang masuk ke dalam. Jadi ketika menjelaskan warna merah adalah merah, hitam adalah hitam,
kafir adalah kafir, muslim adalah muslim, itu tidak ada penghinaan di sana. Lukas 27 nomor 11 misalnya, ya kan. Bagaimana Yesus diceritakan netek, itu tidak menghujat. Nah, hanya saja mungkin karena di dunia debat, maka yang mendengarkan diskusi itu, debat itu kalau nggak sanggup mendengarkan ya tinggalkan. Kenapa demikian? Karena negara ini juga menjamin setiap pemeluknya untuk mengamalkan, mengajarkan, melakukan rutinitas ritual sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing. Islam diseru untuk menyeru. Waltakum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Disuruh menyeru, disuruh menyampaikan, disuruh berdakwah. Kita harus tablik. Nah, Kristen juga begitu. Markus 16:16, Matius 28 nomor 19. Kristen juga disuruh diperintahkan juga itu. Jadi Islam datang, Kristen datang, bertemu dalam dialog, dalam kelas dialog. Maka itu tidak kena ranah hukum selama mereka yang berdiskusi, bukan monolog. Makanya kita Islam itu menghindari monolog ini. Tidak sama seperti teman-teman yang ketangkap seperti Ustadz Tahya Waloni, MKC, Saifuddin Ibrahim, siapa lagi? Banyaklah teman-teman yang ketangkep itu karena mereka menolak, bukan dalam ranah diskusi. Saya kira begitu, Bung. Terima kasih.